Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, vaksin Nusantara merupakan jenis vaksin yang dikembangkan di Amerika dan diuji coba di Indonesia. Namun sayangnya pada tahap uji klinis fase 2, vaksin Nusantara ini menuai polemik. Badan POM belum mengeluarkan izin klinis fase 2. Vaksin Nusantara adalah jenis vaksin yang dikembangkan di Amerika dan diuji cobakan di Indonesia. Pada prinsipnya, semua vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus mendapatkan izin dari Badan POM, terutama dalam aspek keamanan, efikasi, dan kelayakan. Selama memenuhi kriteria, pemerintah akan memberikan dukungan. Diharapkan, tim pengembang vaksin Nusantara dapat berkoordinasi dengan baik dengan Badan POM agar isu yang ada terkait vaksin ini dapat segera terselesaikan. Komponen utama di pembuatan vaksin Nusantara adalah impor dari Amerika Serikat seperti antigen hingga alat-alat untuk persiapan. Namun diuji coba pada masyarakat Indonesia, vaksin Nusantara merupakan vaksin corona berbasis dendritik pertama di dunia. Saat ini vaksin Nusantara dalam tahap uji klinis kedua yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Ini vaksin Nusantara. Saya pertama kali, insya Allah berhasil. Beberapa mantan pejabat diantaranya Siti Fadila, Gatot Nurmantio, dan Abu Rizal Bakri lakukan uji klinis fase 2. Namun sayangnya uji klinis fase pertama vaksin Nusantara tak lolos penilaian dari BPOM karena terganjal persetujuan pelaksanaan uji klinik atau PPUK, dan BPOM menilai dokumen dari cara pembuatan obat yang baik atau CPOB belum sesuai dengan kaidah penelitian. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Kusumastuti Lukito menyebut setidaknya ada 71% relawan uji klinis 1 vaksin Nusantara mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Kejadian yang tidak diinginkan pada grade 3 merupakan salah satu kriteria penghentian pelaksanaan uji klinik yang tercantum pada protokol uji klinik. Berikut kejadian yang tidak diinginkan untuk kategori 1 dan 2. Bahkan menurut hasil tertulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan POM, data yang diperoleh dari interim fase 1 belum dapat mendukung rasionalitas untuk pelaksanaan uji klinik fase 2 dalam desain adaptive trial. Sementara pihak Kementerian Kesehatan mengedepankan rekomendasi dari pihak Badan POM. Satgas COVID-19 menekankan vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus mendapatkan izin Badan POM terlebih dahulu, terutama dalam aspek keamanan, efikasi, dan kelayakan vaksin tersebut. Diharapkan polemik vaksin Nusantara segera selesai. Tim iNews melaporkan. Dan bagaimana tahapan selanjutnya pasca screening awal vaksin Nusantara di RSPAD? Sudah ada rekan kami Armalina di sana. Selamat siang Armalina, bagaimana kelanjutan dari vaksin Nusantara? Ya, Data Wilson dan juga pemirsa, untuk kondisi siang ini di RSPAD Gatot Subroto, ini kami masih belum melihat ada kegiatan apapun terkait vaksin Nusantara. Namun memang untuk 2 hari lalu, ini sejumlah relawan hadir ke RSPAD Gatot Subroto untuk memberikan sampel darah mereka yang nantinya ini akan diolah bersamaan dengan vaksin Nusantara tersebut. Dan diantaranya relawan yang hadir pada 2 hari lalu di RSPAD Gatot Subroto, ini adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnama Gatot Nurmantio, lalu juga ada mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila, Abu Rizal Bakri, hingga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang menjadi relawan di uji klinis fase kedua vaksin Nusantara tersebut. Dan relawan yang hadir di RSPAD Gatot Subroto pada 2 hari lalu ini tidak melakukan vaksinasi COVID-19 secara langsung, namun memang mereka ini baru memberikan sampel darah mereka tersebut yang nantinya akan diproses selama 1 pekan ke depan, yang nanti darah dan juga dari olahan vaksin Nusantara ini akan diolah menjadi 1 begitu. Dan
vaksin Nusantara gagasan dari mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini memang sedikit berbeda dengan vaksin lainnya yang berada di Indonesia sebelumnya yang sudah ada, di mana memang untuk vaksin Nusantara ini diberikan sampel darah dari manusia terlebih dahulu karena ini diyakini akan mengurangi dari efek alergi. Nah, ada penjelasan dari dokter penguji vaksin Nusantara RSPAD Gatot Subroto, yaitu Kolonel Joni, terkait vaksin Nusantara. Jadi itu berdasarkan teoritis itu aman, oleh karena itu di dalam fase 2 ini juga tetap kita akan pantau walaupun sudah divaksinasi, dan di dalam fase 1 kita sudah tahu bahwa vaksin ini aman. Tetap dalam fase 2 ini keamanan untuk subjek tetap kita akan perhatikan, akan dilakukan follow up. Ya, namun di satu sisi ini ada polemik dari BPOM yang menyatakan bahwa vaksin Nusantara ini belum bisa lanjut ke tahap uji klinis fase kedua karena ada beberapa syarat yang belum terpenuhi dalam uji klinis fase tahap pertama sebelumnya. Lalu dari BPOM juga menilai bahwa komponen yang digunakan dari vaksin Nusantara ini kebanyakan dari import, sehingga tidak sesuai dengan klaim vaksin Nusantara ataupun vaksin buatan anak bangsa. Deta dan juga Wilson. Baik, terima kasih Armalina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, lalu bagaimana Satgas COVID-19 melihat polemik uji klinis vaksin Nusantara ini? Kita sudah bersama dengan Profesor Zubairi, Ketua Satgas COVID-19. Selamat siang, Prof. Zubairi. Halo, selamat siang. Baik, Prof. Bagaimana sebenarnya prosedur agar vaksin bisa masuk ke dalam uji klinis fase kedua, Dok? Prof. Ya, jadi sebuah calon vaksin itu harus melampaui beberapa tahapan. Pertama, tahapan tentu di laboratorium dahulu, kemudian namanya uji praklinik, kemudian kalau lolos masuk uji klinik. Uji klinik ada 3 tahapan seperti kita ketahui, yaitu fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 untuk mengetes apakah aman atau tidak, hanya sekedar itu saja, aman atau tidak. Nah, aman atau tidak itu dikerjakan pada beberapa puluh sampai 100 lebih sedikit relawannya. Nah, setelah ternyata terbukti aman, maka masuk tahap berikutnya yaitu uji klinik fase 2, itu untuk tes aman dan efektif, jadi keamanan dan efektivitasnya. Nah, itu jumlahnya biasanya ratusan sampai 1000 lebih sedikit. Kemudian kalau itu lulus betul-betul aman dan efektif dengan skala kecil, dilanjutkan dengan skala besar dengan puluhan ribu dan dapat mungkin di berbagai negara, itu namanya uji klinik fase 3. Nah, kalau uji klinik fase 3 belum selesai namun kondisi dianggap penting banget, darurat, maka dikeluarkan izin sementara atau namanya emergency use authorization. Jadi itu tahapan yang perlu dilewati, harus dilewati oleh setiap kandidat vaksin agar bisa diberikan ke masyarakat umum dengan aman. Yang akan divaksinasi kan jutaan orang, sehingga amat sangat penting menjaga bahwa benar aman, benar efektif. Baik, Prof, saat ini vaksin Nusantara belum lolos fase kedua. Apa saran Anda dan langkah apa yang harus diambil? Iya, harusnya berkomunikasi lebih baik antara peneliti dan juga BPOM, masalahnya di mana, kemudian setelah masalahnya diperbaiki ya bisa lanjut. Untuk diketahui, untuk vaksin dendritik ini di Amerika pun baru akan dimulai fase 1, fase 2 digabung mereka itu per Juni tahun ini. Jadi kita masih akan lebih dahulu. Dan itu baru selesai, saya pikir kan berapa bulan, ternyata Amerika pun rencananya baru selesai Juni tahun depan uji klinik tahap 2-nya. Baik, untuk fase 2-nya ini kan masih memang masih dalam tahap
pengambilan darah belum disuntikan langsung kepada relawan. Nah, nantinya jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini, Prof? Iya, penelitian, tim dan sponsornya. Jadi kan mula-mula diambil darahnya kemudian di laboratorium di suatu tempat dikenalkan dengan virus, dengan antigennya. Kemudian setelah di inkubasi tersebut, setelah selang beberapa hari, sekitar semingguan, kemudian diberikan kembali kepada yang tadi menjadi darah dari satu orang, diolah, dikenalkan dengan antigen, kemudian dimasukkan lagi. Nah, ini ada sejumlah masyarakat yang menjadi relawan untuk uji klinis vaksin Nusantara. Apakah ada syarat khusus untuk vaksin Nusantara ini atau sama dengan vaksin lainnya untuk menjadi relawan? Untuk relawan sama saja ya, inform konsen, tahu benar bahwa apa itu vaksin Nusantara, apa itu kemungkinan efek sampingnya, dan tetap terus bersedia untuk menjadi relawan. Baik, lalu apakah yang menjadi relawan ini diperbolehkan orang-orang yang sudah terkena COVID-19 sebelumnya, Prof, atau yang belum sama sekali pernah kena dan juga belum pernah menerima vaksin lain? Iya, jelas sekali di kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Inklusi itu siapa saja yang bisa menjadi relawan, kemudian eksklusi, di eksklusinya itu kalau yang pernah dapat infeksi tidak boleh menjadi relawan. Kalau di dalam tubuhnya ada antibodi, tidak boleh menjadi relawan. Jadi secara tidak langsung kan tujuan suntikan yang lalu dengan Sinovac ataupun misalnya dengan AstraZeneca kan tujuannya untuk membuat yang bersangkutan mempunyai antibodi. Jadi seharusnya tidak boleh yang pernah vaksinasi kemudian divaksin dengan diuji coba dalam vaksin yang baru ini, calon vaksin yang baru, vaksin dendritik ini. Jadi sebenarnya rekomendasi dari Anda ini vaksin ini dibicarakan dulu dengan BPOM atau dihentikan sementara? Loh, itu sebetulnya itu dua-duanya kan badan pemerintah, baik ada Subroto, baik BPOM. Nah, itu ya mestinya duduk bareng, kemudian masing-masing mendengarkan dari yang lain dengan terbuka bahwa apa saja sih kekurangannya, apa yang bisa diperbaiki, dan kapan bisa lanjut terus. Jadi saya kira ini masalah komunikasi yang tidak jalan dengan baik. Perlu banget itu mereka ketemu. Oke. Baik, lalu bagaimana dengan nama vaksin Nusantara sendiri, Prof, yang agak diperbincangkan juga di mana komponen utamanya ternyata diimpor dari Amerika. Berarti kata-kata Nusantara ini tepatkah nanti jika vaksin ini berhasil dan diedarkan, benarkah vaksin Nusantara ini dinamakan Nusantara karena bahannya ternyata impor dari Amerika? Iya, katanya what is in a name. Jadi sebetulnya sih kalau saya sih terserah aja. Yang penting bisa dibuktikan bermanfaat, bisa dipakai. Dan istilah itu disepakati oleh ide awalnya, misalnya dari tim Amerika sama yang lain, ya terserah saja. Namun memang benar itu kalau ada yang tertarik tinggal buka aja FDA, vaksin, dendritik, nanti akan muncul bahwa di sana akan dikerjakan clinical trial fase 1-2 itu bulan Juni tahun ini. Jadi kalau untuk saya pribadi nama sih terserah saja, cuman ya walaupun tentu nama ada mencerminkan harusnya sejarahnya ataupun mencerminkan itu dibikinnya di mana. Tapi bisa juga dikatakan ini bukan dibikin, tapi di uji coba awal-awalnya pertama kalinya di Indonesia juga terserah aja.
Baik, yang penting adalah manfaatnya ya, dan ditunggu juga bagaimana pola komunikasi dari tim peneliti dengan BPOM. Terima kasih. Aman dan efektif. Aman dan penting efektif. banget. Oke, terima kasih Prof sudah berbincang bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sentra vaksinasi COVID-19 di Istora Senayan, Jakarta Pusat tetap ramai ketika umat muslim menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sentra vaksinasi bersama BUMN telah memberikan 400.000 lebih di bulan April pada lansia dan pegawai BUMN. Kegiatan vaksinasi untuk menekan penyebaran virus COVID-19 masih terus berlangsung. Program sentra vaksin bersama BUMN hari ini sudah memasuki hari ke-40. Sejak pukul 7 pagi, ratusan lansia dan pendamping telah datang memenuhi area vaksinasi. Dan vaksinasi hari ke-40 dibagi di 2 pintu, yaitu pintu vaksinasi tahap 1 dan vaksinasi tahap 2. Jam 6.30 nyampe. Persyaratannya apa aja, Pak? Kita datang, ikut antrian, dikasih stiker, udah tuh dibagiin form yang mesti diisi. Setelah form diisi, kita baru pindah ke gedung Istora untuk diregistrasi. Ini Bapak vaksin yang keberapa? Saya vaksin yang kedua ini. Perasaannya setelah divaksin bagaimana, Pak? Nggak ada, bagus-bagus aja ya, nggak ada apa-apa. Mungkin ada himbauan untuk masyarakat yang belum divaksin? Buat para orang tua lansia yang masih belum divaksin, segeralah vaksin beramai-ramai untuk 1 dan 2 supaya pandemi ini cepat selesai dari Indonesia. Program vaksinasi dikhususkan untuk lansia berusia 59 tahun ke atas dan pelayan publik yang sudah terdaftar di Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, dan masyarakat berbasis komunitas. Diharapkan aktivitas masyarakat secepatnya kembali normal setelah program vaksinasi sukses dilakukan. Dari Jakarta, Daneswara Pandularas, Novan iNews melaporkan.